Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hilmi Raffi, di acara Podcast Pemuda Islami. Hari ini, kita akan membahas topik yang cukup sering dibicarakan oleh banyak orang. Topik apa itu? Topik kali ini adalah LGBT atau penyimpangan seksual. Kita di sini sudah bersama teman-teman kita, ada Mas Farel, Mas Arka, Mas Aska, Mas Rashid, dan Mas Khairil. Oke, jadi di kesempatan yang mulia ini, saya akan bertanyakan pendapat kalian, menurut kalian gimana mengenai LGBT ini? Apakah menurut kalian LGBT ini suatu hal yang bisa dimaklumi atau kalian sangat kontra di LGBT ini karena sangat-sangat menentang Islam? Nah, saya ingin tahu pendapat teman-teman semua satu persatu. Kita mulai dari Mas Arka. Gimana nih pendapatnya Mas Arka mengenai LGBT yang udah mulai sering marak di Indonesia? Jawabannya pastinya enggak dong ya. Katakan aku dan kita semua di sini kan orang Islam ya. Udah sewajarnya kita melarang kegiatan LGBT ini. Apalagi itu udah jelas-jelas adalah penyimpangan dari agama gitu. Ya makanya saya menolak keras lah. Baik, benar banget Mas Arka. Saya juga setuju dengan pendapat Mas Arka ini. Karena ini udah benar-benar sangat menentang banget dari Islam, oleh Islam ya. Oke, kita lanjut ke pendapatnya Mas Farel. Gimana nih Mas Farel? Kalau pendapat saya sih ya, LGBT ini emang bener-bener kontra banget sama kita yang umat muslim ini ya. Sama tadi yang udah disampaikan sama Mas Arka ini juga ya. Bener sih ya kayak gitu. Ya pokoknya bener-bener LGBT ini dampaknya bener-bener negatif banget ke kita yang umat muslim terutama. Sama enggak umat muslim juga, sebenarnya juga semua umat juga ya. LGBT ini emang nggak bener ya emang dari dasarnya. Soalnya dari kebanyakan ini event-event LGBT ini juga menimbulkan banyak-banyak masalah kayak penyakit dan sebagainya macamnya gitu. Baik. Terima kasih sudah mengutarakan pendapatnya Mas Farel. Kita lanjut ke pendapatnya Mas Aska. Nah, gimana nih Mas Aska? Menurut saya sih dalam pandangan Islam, saya nggak setuju ya sama LGBT atas nama HAM. Soalnya di Islam sendiri kan udah jelas ngatur soal hubungan yang sesuai syariat gitu. Antara cowok ya cowok dan cewek ya cewek. Jadi LGBT itu sangat bertentangan sama ajaran Islam. Jadi kalau menurut saya sih, saya nggak setuju banget sama LGBT. Apalagi dengan atas nama HAM ya. Oke, baik. Jadi HAM itu hanya iming-iming saja ya? Hanya bullshit Betul saja sekali. semata ya? Benar ya? Betul, betul. Ya. Terima kasih Mas Aska. Oke, lanjut ke Mas Rashid. Gimana nih Mas Rashid? Setuju atau enggak nih? Eh, Kalau menurut saya sendiri sih, saya kurang setuju karena pertama kan di Islam itu dilarang. Yang kedua tuh nggak sesuai lah sama kodrat manusia itu kan. Nah, menurut Ustadz Adi Hidayat sendiri kan dikatakan eh, kalau LGBT ini juga memutus keturunan, di mana kalau memiliki keturunan itu sendiri merupakan hikmah dari penciptaan manusia. Jadi eh, bisa dibilang LGBT ini nggak sesuai lah sama kodrat kita kan. Hampir sama kayak memutus keturunan. Kurang lebih begitu pendapat saya. Benar banget. Oke, terima kasih Mas Rashid. Selanjutnya yang terakhir kepada Mas Khaidir. Gimana nih pendapatnya Mas Khaidir? Menurut saya memang ya tidak diperbolehkan sih. Karena kan jadi ya itu yang melanggar dari perspektif Islam itu ya melanggar
Dan saya juga teringat nggak salah ada satu kisah, yaitu nggak salah Nabi Lut, di mana ada satu kota yang memperbolehkan eh, ya LGBTQ itu, yaitu kaum Sodom kalau nggak salah. Dan setelah itu diperingati Nabi Lut, dilaknat lah. Itu mungkin bisa menjadi contoh dari ya betapa itu tidak diperbolehkannya LGBTQ ini. Oke, benar banget Mas Kadir. Oke, jadi em, semua peserta di podcast ini sangat menentang LGBT guys, sangat menolak dengan kehadiran LGBT di Indonesia ini. Apalagi LGBT ini sangat sangat menentang oleh syariat Islam. Meskipun katanya setiap manusia itu punya hak, ya hak asasi manusia untuk berbuat, mau terserah mau ngapain gitu. Tapi kalau misalkan hal tersebut sudah menentang kodrat ia sebagai laki-laki maupun perempuan, ya itu tentu sangat tidak diperbolehkan. Karena itu sudah menentang yang namanya takdir Allah. Dan itu juga sebagai bentuk kita tidak mensyukuri nikmat Allah, guys. Jadi kita sudah dilahirkan sebagai laki-laki, menjadi laki-laki, namun kita bertingkah seperti perempuan, apalagi sempat menyukai laki-laki. Itu kita kayak melanggar jati diri kita sebagai laki-laki, dan itu udah sangat berdosa ya. Dan sudah banyak juga di Al-Quran dijelaskan kalau LGBT itu benar sangat-sangat tidak perbolehkan, karena itu banyak memiliki dampak negatif ya. Salah satunya menghambat garis keturunan, karena di LGBT itu pasangan LGBT garis keturunan itu akan berhenti karena mereka berdua tidak bisa bereproduksi lagi, tidak bisa menghasilkan anak. Kemudian dampak negatif lainnya yaitu bisa menimbulkan penyakit kelamin ya, seperti HIV atau penyakit kelamin lainnya yang potensi munculnya itu lebih besar. Bahkan dengan pergaulan bebas yang berlawanan jenis pun itu masih lebih beresiko yang sesama jenis. Dan jadi makanya itu sangat dilarang ya. Nah, jadi menurut kalian kan ada orang yang mengatasnamakan LGBT itu sebagai HAM. Nah, menurut kalian gimana pendapatnya? Ini pertanyaan. Gimana Hilmi? Farel? Jadi di zaman sekarang ini penormalisasian LGBT itu udah marak banget dilakukan di berbagai negara, terutama di negara-negara Eropa seperti Jerman, atau bahkan negeri Paman Sam pun juga mulai menormalisasikan LGBT itu sendiri. Mereka melakukan banyak kampanye dengan bendera pelangi itu, dan mereka rata-rata sudah terbuka gitu dan mempromosikan LGBT itu sendiri. Bahkan sampai ke pendidikan gitu, ke anak-anak yang masih kecil itu sudah ditanamkan LGBT itu. Nah, mereka sudah tahu itu sebenarnya menyimpang, tapi mereka itu menyerah dengan takdirnya sendiri gitu. Kayak, aduh nih gue terlahir menjadi seperti apa? Terlahir dengan kondisi menyukai sesama jenis gitu. Dan ia karena tidak punya basis agama, atau Nah, kira-kira bahkan kenapa ia tuh? kalah dengan agama itu sendiri. Jadi buktinya tuh banyak juga Islam yang LGBT ya. Nah, dan dia melupakan agama itu karena udah terlanjur sama hawa nafsu ya, udah terbawa sama hawa nafsu, dan ia membentengi diri dengan hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu berhak untuk melakukan apa yang menurut dia itu baik gitu. Ini demi hak asasi manusia gitu. Padahal mah kalau Iya. nyangkut hak asasi manusia mah kayaknya sih nggak sampai segitunya. Harusnya biasa tuh mereka LGBT ini ngebawa ini kan apa, dari dibawa sejak dini, kayak kata Rapi tadi kan ya. Udah diajarkan ke apa anak-anak SD setingkat-tingkat gitu ya, di umur-umur kecil. Padahal sebenarnya kan salah gitu. Anak kecil harusnya nggak diajarin kayak gitu. Kalau ngambil hak asasi manusia itu harusnya
hak asasi manusia itu kan bebas ya, semuanya semuanya bebas, bisa ngapain aja gitu, hak asasi manusia. Kita semua dapat hak asasi manusia gitu. Kita dibolehin kalau mau jadi gay boleh, boleh jadi gay gitu kan, dia bilang kayak gitu. Tapi sebenarnya ya kita kodratisme juga nggak ngebolehin kan, banyak dampak negatif gitu. Jadi kalau nyangkut hak asasi manusia sih itu bener-bener gimana ya, bener-bener gak nyambung apa gimana gitu. Itu Jadi maksudnya itu jadi walaupun orang itu bebas mau gay harusnya jangan ngebawa-bawa yang lain gitu ya. kalau ya sih, kalau misalnya ada orang yang pengen jadi gay, ya udah dia aja sendiri yang jadi gay lah, nggak usah disebar-sebar lah. Tapi masalahnya kalau kita kan sesama muslim kan harus saling membantu yang baik ya. Jadi ya kita ya harusnya ngebantu dia ke jalan yang benar, bukan dibiarin ke jalan yang salah gitu kan. Bener banget. Benar, Bang. Ka- Kalau misalnya begini nih, ada temen kamu nih yang LGBT, yang muslim, ternyata dia ketahuan tuh ngegay beneran. Nah, kira-kira kata kalian ini kan salah nih ya. Apakah harus dibiarinin, dikasih tahu atau dipaksa untuk tobat? Menurut kalian di posisi begitu harus bagaimana kalau pendapat kata kalian? Sebagai sesama muslim itu sudah pastinya kita saling mengingatkan ya, dalam kebaikan. Namun untuk membawa dia ke jalan yang benar, tentunya kita juga punya step by stepnya. Jangan langsung ke UTI dulu. Jadi misalkan nih, teman kamu udah ketahuan LGBT. Nah, kamu pertama ingatkan dulu secara pelan, halus, dan secara kebersamaan gitu. Kayak diingatin lah sebagaimana mestinya. Nah, kalau misalkan teman kamu masih ngeyel, kamu bisa sedikit tekankan dengan sedikit paksaan. Kalau kamu lebih tegasin ke orang itu, selalu ingat-ingatin ke agama, kasih tahu terus gitu. Kalau di Islam tuh nggak boleh, sangat mengharamkan yang namanya LGBT ini. Nah, tapi kalau misalkan udah masih nggak mempan nih, masih lanjut LGBT-nya, ya kita nggak punya pilihan lain selain membiarkan dia, namun tetap diiringi oleh doa, mendoakan orang tersebut supaya dia dapat hidayah. Dan itu juga berlaku di perbuatan haram lainnya. Mungkin gitu deh pendapat saya. Ingatkan gitu ya. Bawa ke Ingatkan gitu ya. ustadz sih. Yang paling parah itu kalau kita ngebiarkan saja tuh udah nggak bagus lah, apalagi ikut mendukung kan. Aduh, di sini nggak ada yang mendukung kan ya? Nggak akan Alhamdulillah nggak ada. hancurkan Nggak LGBT. ada kan? Hmm. Hmm. Apalagi itu udah, ini recordannya udah 15 menit. Kalau misalnya pengen bikin kesimpulan baru silakan aja, soalnya Zoom-nya tinggal 5 menit lagi. Closing aja belum kan? Udah, gue closing ya. Oke, sebelum closing, saya berterima kasih juga kepada para peserta podcast sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing mengenai topik ini, guys. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadikan pelajaran ya, dan sebagai ilmu juga, dan ilmunya ini juga kalau bisa juga disampaikan ke orang lain, bermanfaat juga bagi orang lain. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.